Kecelakaan maut melibatkan mobil Polsek Kalijambe yang tersambar kereta api pada Minggu 13 Desember 2020. Terjadi sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 2 anggota polisi dan 1 anggota TNI tewas di lokasi kejadian. Insiden naas itu terjadi di Dukuh Siboto, Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Kecelakaan maut tersebut diketahui melibatkan mobil patroli polisi dan KA Berantas jurusan Pasar Senen, Blitar. Kendaraan merek Mitsubishi Strada saat itu sedang berpatroli dan melintas di perlintasan sebidang tanpa palang. Humas DAOP 6 Yogyakarta Supriyanto menjelaskan, saat kejadian pengemudi mobil diduga tak tahu jika ada kereta api yang melintas. Benturan keras antara mobil dan kereta api pun tak terhindarkan dan mengakibatkan mobil patroli ringsek tak berbentuk. Akibat insiden tersebut, 1 dari 4 penumpang belum ditemukan jenazahnya hingga berita ini diturunkan. Identitas 3 orang penumpang yang tewas tersambar kereta api adalah Pelda Eka Budi 50 tahun anggota TNI, warga Dukuh Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe. Korban kedua bernama Aibda Syamsul Hadi 57 tahun, anggota Polsek Kalijambe asal Kecamatan Gemolong. Sementara korban ketiga Bribka Slamet Mulyono 45 tahun, merupakan seorang polisi dari Kota Solo. Terpisah, Kepala Basarnas Semarang Nur Yahya mengatakan, akibat insiden itu 3 penumpang di dalamnya harus meregang nyawa dan seorang lagi hilang diduga terlempar ke Sungai Cemoro. Saat ini tim SAR gabungan masih berusaha mencari keberadaan Pelda Eka Budi yang diduga terpental ke dalam Sungai Cemoro. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ditreskrimsus Tipit Siber merilis 2 kasus ujaran kebencian SARA dan ujaran provokasi yang menyebabkan kebencian yang melibatkan TNI Polri. Kasus tersebut beredar di media sosial dan juga di grup WhatsApp. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Minanti Rohanta langsung dari Polda Metro Jaya. Minanti, apakah kasus ujaran kebencian terkait viralnya video di media sosial yang memiliki kaitan dengan Rizik Syihab ini sudah diproses seperti apakah? Ya Widya, jadi benar sekali beredar di media sosial seorang pria menyebutkan apabila polisi menangkap Rizik Syihab, maka dirinya akan memenggal polisi. Seperti itulah yang viral di media sosial. Pada akhirnya pada tanggal 13 Desember yaitu hari Minggu kemarin, dari Ditreskrimsus menangkap pria tersebut yaitu di Jalan Angke, Jakarta Barat. Dalam penangkapan tersebut pun berhasil diamankan beberapa barang bukti, contohnya saja 1 buah telepon genggam, lalu 1 buah peci yang memang digunakan dirinya ketika membuat video tersebut dan berhasil diviralkan olehnya. Dan jika dilihat dari pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan bahwa modusnya itu ialah hanya ikut-ikutan saja karena dirinya fans terhadap Rizik Syihab. Dan dari video tersebut pun Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa terdapat unsur SARA yang berisi pengancaman polisi melalui media elektronik. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Kombes Pol Yusri Yunus. Ini yang kemudian tanggal 13 Desember lalu yang pada saat beredar kita mengamankan tersangka di Jalan Angke, Kota Jakarta Barat. Ya. Dari bersangkutan motif yang kita tanyakan sampai dengan saat ini juga cuma ikut saja sebagai pendukung salah seorang
kemudian dia memposting melalui dengan menggunakan video atau handphone yang ada, itu yang kemudian dia posting ke, ya, dia merekam dirinya sendiri kemudian dia posting ke media sosial yang ada. Ya, motifnya adalah ngefans katanya. Kami masih mendalami terus yang bersangkutan ini siapa, dengan beraninya menyampaikan seperti itu, ujaran-ujaran kebencian dalam bentuk sara yang disampaikan dan pengancaman kepada petugas kepolisian, ini masih kami dalami. Widya. Iya, Minanti. Lalu bisakah Anda elaborasi kasus lainnya? Provokasi seperti apa yang katanya melibatkan TNI Polri, Minanti? Ya, Widya, jadi tadi dalam rilis yang dilakukan oleh Kombes Pol Yusri Yunus ada 2 kasus. Yang pertama ialah viralnya yang di media sosial, lalu yang lain ialah postingan-postingan yang beredar di grup WhatsApp, di mana ada salah satu seorang pria yaitu berusia 40 tahun dengan berprofesi sebagai pedagang melakukan provokasi di grup WhatsApp, di mana di grup tersebut dirinya menyebutkan mengumpulkan pasukan untuk menyerang TNI Polri. Tidak hanya itu saja, dirinya pun juga ingin mencopot Kapolda, Kapolri, lalu juga Pangdam Jaya. Selain itu juga dirinya ada mengunggah sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto dari Kapolda Metro Jaya dengan menggunakan seragam lengkap. Lalu di bawah foto tersebut ada tulisan "Dicari pembunuh bayaran dan silahkan menghubungi beberapa nomor yang ia sebutkan." Jadi itulah provokasi yang dilakukan oleh salah satu seorang tersangka ini, yaitu dengan inisial S. Namun tidak hanya di satu grup WhatsApp saja, memang ada satu grup WhatsApp yang masif ia sebarkan provokasi tersebut, ialah di kedai kopi Indonesia seperti itu. Dan tak hanya itu saja, memang ada grup lainnya yang dilakukan secara masif penyebarannya karena dirinya telah masuk di dalam grup WhatsApp sejak September yang lalu, di mana grup lainnya ialah grup WhatsApp dengan nama 001 Fakta Berkata serta Media Muslim Indonesia. Itulah nama grup WhatsApp yang disebar atau dirinya melakukan provokasi di dalam grup-grup tersebut. Jika dilihat dari motifnya, dia hanya ingin menyerang satu pihak saja. Namun jika dilihat lagi, memang isinya untuk memberikan berita kebohongan untuk menghasut orang agar membenci satu pihak tersebut. Dari apa yang ia lakukan, maka 2 tersangka ini, baik kasus yang viralnya di media sosial, lalu juga ini yang di grup WhatsApp, mereka semua masing-masing akan dapat menerima ancaman penjara sekitar 6 tahun. Demikian Widya yang dapat kami sampaikan. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Sekarang Misbahul Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan. Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Mungkin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Nah, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata. 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia.
Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. 3. Lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan. Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustaz Somad, Komnas HAM bisa merekomendasikan kepada Presiden misalnya kalau itu terkait kesalahan prosedur untuk mengganti, memutasi, bahkan memecat pejabat yang ada kalau memang ada kesalahan, apalagi disengaja. Kalau disengaja berarti. Ya, pemirsa, Dirut Jasa Marga sudah memenuhi panggilan Komnas HAM, sementara rencananya terkait detil pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Dan hari ini kita simak laporan rekan Mahathir Mohamad langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Mahathir, pukul berapa tepatnya Kapolda akan diperiksa, Mahathir? Ya, Agung, pada hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memang mengundang dua pihak terkait dari insiden penembakan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek KM 50 antara polisi dan juga Laskar Pembela Islam, yaitu pemanggilan keduanya hari ini memang sesuai jadwal, yaitu dari Direktur Jasa Marga yaitu Subakti Syukur dan juga Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Fadli Imron. Namun menurut pantauan kami dari pagi hari tadi baru saja memang tiba dari Direktur PT Jasa Marga yaitu Subakti Syukur yang memang memenuhi panggilannya dan juga sudah memasuki ruangan ke Komnas HAM dan nantinya akan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai memang dijadwalkan oleh Komnas HAM pada hari ini. Tadi tepat sekali pada pukul 9.30 sesuai jadwal, Direktur PT Jasa Marga beserta juga jajarannya tiba di Komnas HAM Jakarta. Dan juga apabila memang sesuai jadwal, pada hari ini juga akan dipanggil Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Fadli Imron yang memang kalau memang sesuai jadwal, sesuai surat undangan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan kami masih menantikan kehadiran dari Kapolda Metro Jaya. Dan tadi kami sempat berbincang dan juga langsung melakukan sesi doorstop bersama dengan Khairul Anam selaku Komisioner Komnas HAM yang tadi juga tiba pada pagi hari tadi, mengatakan pemanggilan kedua pihak terkait ini yaitu Direktur PT Jasa Marga dan juga Kapolda Metro Jaya terkait memang insiden baku tembak yang terjadi pada 7 Desember yang lalu, dan juga dikarenakan Komnas HAM ini memang sudah memegang dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk melihat bagaimana proses yang terjadi dan juga insiden yang terjadi saat 7 Desember yang lalu. Dan ini pada hari ini memang untuk penambahan atau penguat dokumen yang memang sudah dikumpulkan. Dan terkait memang pada malam tadi, tepat sekali kurang lebih pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kemarin, pada malam hari Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi di kilometer 50 tepatnya di Karawang. Memang dari pihak Komnas HAM baru mengonfirmasi kepada kami yaitu Komnas HAM ini tidak ikut dan tidak hadir dalam rekonstruksi tersebut dikarenakan dari Komnas HAM ini memang sudah melakukan rekonstruksi terlebih dahulu sebelum pihak Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi maksud kami pada malam kemarin, sehingga memang hari ini sesuai dengan agendanya hanyalah pemanggilan untuk dua pihak dari PT Jasa Marga dan juga dari Polda Metro Jaya, itu Kapolda Metro Jaya. Dan untuk suasana di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta sendiri ini di Komnas HAM, memang kalau pengamanan tidak ada pengamanan yang khusus atau yang ketat terlihat dari pagi hari tadi, masih standar untuk karyawan dan juga beberapa komisioner dan juga pejabat lainnya yang untuk bekerja di kawasan Komnas HAM ini masih lalu lalang dengan normal seperti biasanya. Namun tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara.
menyatakan sikap bahwa apabila malam ini Imam Perlu saya tegaskan bahwa negara kita Jalan KS Tubun, massa juga memadati Jalan Petamburan 3. Massa yang sudah berkumpul kini sedang berjalan menuju Polda Metro Jaya dari pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Sementara itu untuk arus lalu lintas di sekitar Jalan KS Tubun sedikit tersendat. Kendaraan yang melintas hanya bisa berjalan pelan. Seperti yang sebelumnya diberitakan bahwa Habib Rizik Syihab atau HRS telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sebagai tersangka penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama sejak 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Ditahan di rutan Polda Metro Jaya di narkoba, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Minggu. Polisi menyebut ada 2 alasan penahanan Habib Rizik, salah satunya agar Habib Rizik tidak melarikan diri. Kemudian yang subjektif kenapa dilakukan penahanan pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya dan intinya juga dilakukan penahanan adalah agar mempermudah proses penyidikan, ujar Argo. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab akhirnya resmi ditahan Polda Metro Jaya. Dengan tangan diborgol, Habib Rizik kemudian digiring menuju mobil warna abu-abu yang sudah terparkir di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Diungkapkan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Argo Yuwono, penyidik menahan Habib Rizik karena memiliki pertimbangan objektif dan subjektif terkait penahanan Habib Rizik. Beberapa alasan tersebut diantaranya hukuman lebih dari 5 tahun agar tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana yang sama. Argo juga mengatakan jika Habib Rizik Syihab ditahan di rumah tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan menjalani pemeriksaan selama 12 jam dan dicecar 84 pertanyaan. Argo menyebut Habib Rizik akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, mulai 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Tersangka menjalani penahanan mulai 12 Desember hingga 20 hari ke depan, ujar Argo dikutip matrasukabumi.com dari Antara pada Minggu 13 Desember 2020. Sebagai informasi, polisi menyebut Habib Rizik menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan Petamburan di tengah pandemi COVID-19 dengan jeratan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Sementara itu, ada 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Mantan anggota DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika dirinya menyaksikan Habib Rizik pergi dengan kendaraan berjeruji besi. Tuan, aku menyaksikanmu pergi dini hari dengan sebuah kendaraan berjeruji besi. Singkat sekali, tak sempat kau menoleh, hanya tangan kau angkat terikat. Sebuah pita putih keras terlihat berniat membelenggumu. Kau berjalan cepat dan kendaraan itu melesat. Cepat sekali, tulis Fahri Hamzah di akun Twitter miliknya. Fahri Hamzah pun lantas mengajak untuk pasrahkan segalanya kepada Allah sebab Allah Maha mengetahui segalanya. Tuan, sering ku dengar kau katakan boleh jadi kita tak suka, tapi mungkin itu baik. Sementara boleh jadi kita suka padahal itu mungkin buruk. Maka aku pasrahkan pada Allah hidupmu dan hidup semua musuh-musuhmu pun Allah yang mengetahuinya. Aku yakin itulah jalanmu kini, pungkas Fahri. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab mendatangi Polda Metro Jaya Sabtu 12 Desember 2020 kemarin setelah ditetapkan menjadi tersangka.